Halo Celengers, semoga kalian selalu jaga kesehatan ya. Oke, untuk kali ini aku akan menceritakan alur film yang berjudul Bangkok Traffic Love Story. Penasaran kan sama alur ceritanya? Cus, mari meleleh ke alurnya. Cerita berawal dari seorang wanita yang sedang mabuk di perayaan pernikahan sahabatnya. Wanita itu bernama Meili. Entah karena dia sedang gembira sahabatnya menikah atau dia sedang sedih karena hanya dia saja yang masih lajang. Saat itu dia meminum 4 botol anggur sampai mabuk. Sebenarnya teman-temannya ingin pulang karena pada hari itu mereka ingin merayakan Valentine dengan suami mereka. Tetapi Lee melarangnya untuk pulang. Lalu salah satu temannya menyindir Lee karena dia tidak pernah berpacaran. Lee langsung beralasan bahwa tidak ada yang mendekatinya karena dia selalu bersama mereka. Akibat mabuknya itu, dia pun tertidur dan tidak pulang ke rumah. Setelah bangun, dia pun segera pulang. Karena sedih, dia menyalakan musik dengan keras sambil menangis dan tidak memperhatikan jalanan. Di saat yang bersamaan, ada sebuah motor melaju dengan kencang dan menyalip mobil yang dikemudikan Lee. Karena itu, Lee menjadi terkejut, kemudian mobilnya menabrak pembatas jalan hingga kaca spionnya lepas. Lee pun langsung menginjak rem agar mobilnya berhenti. Dan tiba-tiba saja, saat itu ada seseorang mengetuk kaca mobilnya dan membuat Lee menjadi kaget. Tapi Lee malah terpesona melihat orang yang mengetuk kaca mobilnya itu. Karena orang tersebut berwajah tampan. Orang itu bernama Long. คุณไม่เป็นอะไรแล้ว กลิ่นละมุดหึ่งเชียว Lalu dia dan beberapa orang yang ada di sana membantu mendorong mobil Lee. Long kemudian memberikan kaca spion mobil Lee yang terlepas. Tetapi Lee malah menyuruh Long untuk menyimpannya saja. Karena pulang dengan kondisi mobil yang rusak, Lee pun langsung dimarahi oleh keluarganya. Dan dia tidak lagi diizinkan untuk membawa mobilnya sendiri. Keesokan harinya, Lee pergi bekerja menggunakan taksi. Setelah sampai di tempat kerjanya, Lee langsung dimarahi atasannya karena dia melupakan janji dengan kliennya. Lokasi tempat kerjanya yang jauh membuat Lee harus bergonta-ganti kendaraan umum. Akibatnya, dia sering terlambat datang ke tempat kerja. Saat Lee kembali pulang ke rumah, dia langsung tertidur. Lalu dia kembali terbangun dan langsung menelpon temannya yang bernama Pat. Ternyata saat itu, Pat sedang bermantap-mantap dengan suaminya. Saat mereka sedang berbincang-bincang melalui telepon, tiba-tiba saja Lee mendengar suara desahan wanita. Lee mengira bahwa itu suara desahan Pat. Tetapi saat itu Pat tidak sedang mendesah. Kemudian Lee langsung menutup teleponnya dan mencari sumber suara itu. Dan ternyata dia memergoki pembantunya yang bernama Fah sedang melakukan mantap-mantap dengan Jun. Kemudian ayah Lee memarahi mereka. Dan dia juga berniat akan memanggil polisi. Tapi saat itu Jun mengatakan bahwa dia telah memanggil seseorang untuk membantu menyelesaikan masalahnya. Lalu bel pun berbunyi. Tak disangka ternyata yang datang adalah Long. Lee terkejut dan tidak percaya Long bisa datang ke rumahnya. Di sini diketahui ternyata Jun adalah anak dari pemilik kontrakan tempat Long tinggal. Setelah itu mereka pun menyelesaikan masalah di rumah Lee tersebut. Saat itu Long menengahi semua permasalahan mereka. Karena mereka sudah melakukan mantap-mantap, jadi mau tidak mau mereka harus dinikahkan. Dan masalah mereka pun akhirnya selesai. Lalu Long berpamitan pulang. Lee terlihat senyum-senyum sendiri saat itu. Dan sepertinya dia mulai menyukai Long. Singkat cerita, saat Lee sedang pulang kerja, dia melihat Long masuk ke dalam kereta yang baru saja ia naiki. Lalu dia kembali masuk ke dalam kereta tersebut. Di dalam kereta, Lee terus memperhatikan Long. Dan dia terus mengikutinya. Karena Lee tidak mau ketahuan bahwa dia mengikuti Long, saat itu dia mencoba untuk bersembunyi. Tetapi dia malah kehilangan jejaknya. Ia terus mencari Long di kereta yang lain. Dan saat dia sedang mencari-cari keberadaan Long, dia menjadi terkejut karena Long ternyata ada di sampingnya. Dia sangat gugup dan khawatir jika Long akan mengenalinya. Tapi ternyata Long malah memanggilnya dari belakang. Lalu mereka berjalan bersama. Saat akan keluar dari stasiun, Lee mencari kartu keretanya dan dia malah menjatuhkan kartu tersebut. Lee terlihat sangat kesulitan untuk mengambilnya. Kemudian Long mencoba untuk membantunya. Tetapi kacamata Long malah terjatuh.
Setelah Lee berhasil mengambil kartunya, dia langsung berdiri dan tanpa dia ketahui, dia malah menyenggol kacamata Long sehingga terlempar jatuh ke jalan. Dan parahnya, kacamata Long langsung tergilas oleh motor yang melintas. Lee meminta maaf kepada Long dan dia pun memaklumi kejadian tersebut. Saat Lee sedang berada di luar rumah, dia melihat tetangganya yang bernama Plan sedang bertengkar dengan pacarnya. Setelah pacar Plan pergi, Lee langsung menghampirinya untuk menanyakan masalah mereka. Saat itu, Plan mengatakan bahwa pacarnya telah selingkuh dengan wanita lain di belakangnya. Lalu tiba-tiba saja datang seorang pria. Pria itu ternyata teman dekat Plan yang baru dia kenal di toko. Plan mengatakan bahwa dia memberikan nomor ponselnya ke pria tersebut, sehingga pria itu langsung menghubunginya. มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอแปะเบอร์แถมเนี่ย แค่เบอร์นะพี่ไม่ได้สอบเอนทรานซ์ซะหน่อยจะไปยากเลยล่ะ Mendengar perkataan itu, Lee menjadi berinisiatif untuk memberikan nomor ponselnya kepada Long. Kemudian terlihat Lee sedang membeli kacamata baru untuk mengganti kacamata Long yang rusak. Dia juga menuliskan nomor ponselnya di dalam kotak kacamatanya. Saat itu, Lee menunggu Long di depan stasiun seperti biasanya. Dan saat Lee melihat Long datang, dia langsung berlari masuk ke dalam kereta. Dan dia juga langsung berlari keluar seolah-olah dia sedang pulang kerja. Dengan nafas tersenggal-senggal, Lee langsung memberikan kacamata tersebut kepada Long dan mereka pun berpisah. Beberapa saat setelah Long naik ke kereta, HP Lee langsung berdering. Dia sangat senang sekali karena dia mengira bahwa Long yang menelponnya. Tetapi saat Lee membuka HP-nya, ternyata ibunya yang menelpon. Saat itu ibunya meminta Lee untuk datang makan malam bersama di sebuah restoran. Saat Lee datang, ternyata di sana juga terdapat keluarga lain yang duduk bersama keluarga Lee. Sebenarnya maksud dari pertemuan itu untuk menjodohkan Lee dengan seorang pria yang bernama Chai. Tetapi Lee tidak menyukainya. นี่มันลูกคนนะไม่ใช่ลูกหมาไม่ต้องมาดูตัวกันแบบนี้หรอก Kemudian Lee kembali bertemu dengan Plan untuk meminta bantuannya agar dia bisa mendekati Long. Lalu Lee dan Plan pergi ke sebuah tempat penyewaan film karena Lee tahu Long suka menyewa film di tempat itu. Saat mereka sedang bersembunyi untuk menunggu Long datang, tiba-tiba saja Long sudah berada di belakangnya. Karena itu Lee menjadi sangat terkejut dan malu. Lalu dia malah berpura-pura sedang menyewa beberapa kaset film di sana. Lee juga memperkenalkan Plan kepada Long. Karena melihat ketampanan Long, Plan langsung menggodanya dan dengan mudah dia berhasil mendapatkan nomor ponsel Long. Saat itu Lee menjadi kesal kepada Plan karena tingkahnya yang sangat kegatelan. Beberapa hari kemudian, Lee melihat Plan bekerja di tempat penyewaan film tersebut. Karena cemburu, Lee berinisiatif untuk memanggil semua pacar Plan dengan meminjam HP miliknya. Kemudian satu persatu pacar Plan berdatangan dan terjadi keributan di sana. Saat itu Long datang di sana dan dia juga malah terkena pukulan dari salah satu pacar Plan hingga tasnya yang berisi laptop itu terjatuh di depan Lee. Karena itu laptopnya menjadi rusak. Kemudian Lee mencoba untuk membantu memperbaiki laptopnya. Sebenarnya Long sangat sungkan, tetapi Lee terus memaksa hingga dia menarik tasnya. Mereka menjadi saling tarik-menarik dan karena itu laptopnya kembali terjatuh dan malah semakin ไม่ parah. ค่ะเดี๋ยวเอาไปซ่อมให้นะคะ Lalu Lee pergi ke apartemen Pat untuk meminta bantuannya memperbaiki laptop. Dia tahu bahwa suaminya bisa memperbaikinya. Tetapi setelah melihat laptopnya, mereka semua menjadi tercengang. Karena laptopnya memang sudah tidak bisa diperbaiki. Lee pun pergi ke tempat kerja Long untuk mengembalikan laptopnya. Karena dia tidak punya nomor teleponnya, saat itu dia meminta penjaga yang ada di sana untuk menghubungi Long. Tetapi Long tidak bisa dihubungi. Kemudian Lee menitipkan laptopnya dan menuliskan pesan untuk Long. Saat Lee akan pergi, tiba-tiba saja penjaga itu mengatakan bahwa Long akan keluar sebentar lagi. Mendengar hal itu, Lee memutuskan untuk menunggunya. Sampai-sampai dia ketiduran di pos penjaga. Kemudian Long mencoba membangunkannya, tapi sangat sulit sekali. Bahkan setelah ada telepon dari ibunya, Lee malah tertidur lagi. อยู่บ้านเป็น Setelah Lee bangun, mereka pun berjalan pulang bersama. Lee sangat gugup sekali saat itu, hingga dia tidak mempunyai bahan untuk berkata-kata lagi. Hingga akhirnya, dia menemukan pembicaraan dan kembali berbicara dengan Long.
Hingga menjelang pagi akhirnya mereka sampai di stasiun. Ketampanan Long membuat semua wanita yang melihatnya menjadi terpesona. Lee memperhatikan semua wanita itu dan seolah-olah Long hanya miliknya saja. Kemudian mereka kembali berpisah di jalanan karena rumah mereka berbeda arah. Dia juga melihat Long membuang tasnya ke tong sampah karena tasnya sudah rusak dan hanya membawa laptopnya saja. Melihat hal itu, Lee langsung mengambil tas itu lalu memeluknya sambil tersenyum kegirangan. Di sepanjang perjalanan pulang ke rumah, Lee selalu tersenyum-senyum sendiri. Sesampainya di rumah, Lee langsung memeriksa isi tas tersebut. Ternyata di dalam tas tersebut terdapat beberapa film foto. Kemudian Lee mencetak foto tersebut. Dan setelah dia melihat hasilnya, ternyata bukan hanya foto Long saja, melainkan terdapat juga foto Long bersama seorang wanita. Diketahui bahwa wanita itu adalah seorang aktris. Foto Long bersama aktris tersebut kemudian beredar. Dan saat itu Long juga mengetahuinya. Lalu Lee kembali mendatangi studio foto yang mencetak fotonya itu dan langsung memarahi orang tersebut. Tetapi orang itu tidak memperdulikannya. Gosip aktris wanita dan Long itu pun jadi pembicaraan di mana-mana. Aktris tersebut juga tidak menyangkal adanya hubungan dengan Long di masa lalu. Saat itu Lee merasa sangat bersalah. Lalu dia kembali bertemu dengan Long di dalam kereta. Dan dia mengaku kepada Long bahwa dia mencetak foto yang ada di dalam tas yang dia buang kemarin. Dan beredarnya foto tersebut karena Lee mencetak foto itu. Long terkejut saat itu dan hanya bisa terdiam. Setelah pengakuan dari Lee, tapi dia kembali memakluminya karena dia juga merasa bersalah karena membuang tas tanpa memeriksa isinya. Kemudian Lee menanyakan tentang putusnya hubungan mereka. Long lalu menjelaskan alasan mereka berpisah. ผมก็ไปเรียนต่อเมืองนอก เขาใช่ไหม กบพอเข้าวงการบันเทิงผมก็มาทำงานกะกลางคืน นั่นไง เลิกกันตรงนี้แหละใช่ไหมคะ Setelah itu Lee mengajak Long ke planetarium. Tetapi di sana mereka berdua malah tertidur dan lagi-lagi Lee melupakan tugas pekerjaannya sehingga dihukum oleh manajernya. Saat menjelang tahun baru, Lee sekeluarganya sedang bersiap-siap untuk pergi ke Cina. Di saat itu Long datang ke rumah Lee dan mengajak Lee untuk merayakan tahun baru bersama. Lee mengiyakan dan lupa kalau dia akan berangkat ke Cina. Sepanjang perjalanan menuju bandara, Lee berusaha agar mereka terlambat. Bahkan Lee berpura-pura paspornya tertinggal. Akhirnya hanya ibu, ayah, dan neneknya saja yang pergi ke Cina. Dan Lee pun berhasil kembali ke rumah. Saat tahun baru pun tiba, Long menjemput Lee ke rumahnya sambil membawa pistol air untuk bermain. Tetapi Plan tiba-tiba datang dan ikut bergabung bersama mereka. Lee sangat kecewa karena dia mengharapkan untuk bisa berduaan dengan Long. Tetapi Plan malah mengganggunya, dan Long malah asik bermain dengan Plan. Kemudian Long menghampiri Lee dan tersenyum kepadanya. Lee langsung terpesona melihat ketampanannya, dan ia pun kembali tersenyum. Kemudian mereka pulang ke rumah masing-masing. Setelah itu Lee datang ke rumah Long. Tetapi tidak ada orang yang membukakan pintu. Karena pintunya tidak dikunci, Lee langsung masuk begitu saja. Lee sempat terdiam saat masuk ke dalam rumahnya, karena rumah Long mempunyai pemandangan yang sangat indah. Tanpa dia sadari, saat itu dia malah menginjak kaki Long yang sedang tertidur lelap di bawahnya. Lalu Lee menemaninya, dan saat itu dia sangat senang sekali melihat Long sedang tertidur di sampingnya. Sampai-sampai dia juga ikut tertidur. Setelah Lee terbangun, Long langsung menghampirinya, dan dia juga sudah membaca rencana perjalanan yang ditulis oleh Lee. Saat itu Long sudah menyewa taksi untuk berkeliling di kota Bangkok bersama dengan Lee. Sepanjang perjalanan mereka terus mengobrol. Mereka terlihat sangat senang sekali bisa menikmati malam yang sangat panjang itu. Saat mereka akan kembali pulang, Long mengajak Lee untuk datang ke acara Family Day di tempat kerjanya. Lee pun akhirnya datang ke acara tersebut bersama Long. Di sana Long selalu mengambil fotonya tanpa Lee sadari. Mereka pun juga berfoto berdua. Tetapi ekspresi Lee yang tidak siap difoto saat itu malah membuat Long tertawa. Lee memaksa Long menghapus foto tersebut, tapi kameranya malah terjatuh dan rusak. Kemudian Lee mengetahui bahwa Long akan dikirim ke Jerman untuk melanjutkan kuliahnya. Mendengar hal itu, Lee menjadi sedih dan kecewa karena Long tidak memberitahukan hal tersebut kepadanya.
Long mencoba untuk menghiburnya dan kembali mengajaknya jalan-jalan selagi masih ada waktu. Tetapi saat itu, Lee tetap memutuskan untuk pulang. Lee menjadi sangat galau saat itu. Di malam harinya, Lee kembali datang ke rumah Long. Lee juga melihat barang-barang Long yang sudah mulai dikemas. Kemudian mereka berdua kembali mengobrol. Lee menganggap pertemuan mereka hanya sebuah perkenalan dan juga menganggap mereka tidak akan pernah bisa bersama. Dengan berat hati, Lee lalu pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, Jun datang bersama Fah ke rumah Lee. Saat itu, Jun membawa sebuah kotak yang dibawanya dari kontrakan. Dia juga berkata bahwa kotak itu dari Long untuknya. Lee langsung membuka kotak itu. Di dalam kotak tersebut berisi semua kenangan mereka. Lee melihat sebuah kaca spion rusak dan di balik spion itu ditulis bahwa Long sangat beruntung spion tersebut tidak mengenai kepalanya. Karena jika mengenai kepalanya, Long harus ke rumah sakit sehingga tidak bisa bertemu Lee. Selain itu, terdapat kacamata rusak dengan kotak yang bertulis nomor ponsel Lee. Long sebenarnya sangat ingin menelpon tapi tidak berani. Ada juga pesan Lee yang kata-katanya persis lirik lagu ketika dia menunggu Long hingga tertidur. Long mengaku ingin mendengar Lee menyanyikannya. Ada juga tiket planetarium. Long menganggap pergi ke planetarium itu romantis. Padahal kebanyakan orang saat kencan pertama tidak akan pergi ke sana. Yang terakhir ada kamera yang terjatuh saat acara Family Day di tempat kerjanya. Saat itu Lee langsung mengambil memori yang masih ada di dalamnya. Lalu dia langsung memasukkan ke laptop. Dia melihat begitu banyak foto dirinya yang diambil oleh Long. Lee kembali menangis saat melihat foto dirinya berdua dengan Long. Kemudian dia langsung pergi ke bandara, berharap Long belum berangkat. Tetapi dia sudah terlambat. Pesawat yang menuju ke Jerman sudah berangkat 4 jam yang lalu. Dan Lee kembali pulang dengan perasaan sedih. 2 tahun kemudian, Lee keluar dari pekerjaannya yang lama dan sekarang dia bekerja di tempat yang lain dengan jam kerja malam. Sebenarnya sang ayah meminta Lee untuk membantu berjualan motor saja dan menyuruhnya untuk berhenti bekerja karena semua tetangganya menjadi menyebut Lee gadis malam karena dia nyaman bekerja di malam hari. Lalu malam harinya saat Lee berada di dalam kereta untuk berangkat kerja, tak disangka dia bertemu dengan Long. Ternyata Long sudah kembali pulang ke Bangkok beberapa bulan yang lalu. Mereka kembali berjalan bersama. Tetapi karena mereka berbeda tujuan, mereka kembali berpisah. Lee kembali terlihat sedih. Saat di perjalanan, kereta yang dia tumpangi tiba-tiba saja berhenti. Semua penumpang di dalam kereta sibuk untuk menelpon orang terdekat mereka. Lee kemudian melihat ponselnya. Dia tidak tahu harus menelpon siapa. Tetapi tiba-tiba saja ponselnya berdering dengan nomor yang tidak dia ketahui. Lalu dia menjawab telepon itu. Halo, Bu Lee ใช่ไหม นี่ผมลุงนะครับ Bu Lee ครับ Ternyata yang menelponnya adalah Long. Long meminta Lee untuk tidak khawatir karena keretanya akan segera berjalan lagi. Kemudian Long kembali mengajak Lee untuk merayakan tahun baru bersama. Dengan mata berkaca-kaca, Lee pun mengiyakannya. Lalu tiba-tiba saja semua lampu yang ada di dalam kereta kembali menyala. Dan tanpa diduga, Long sudah berada di sebelahnya. Dia juga mengatakan untuk menyimpan nomor teleponnya. Saat itu mereka berdua saling berpandangan. Jalan-jalan beli tomat. Dan film pun tamat.